Nah, kembali bersama Budal Nandur ya. Kali ini kita akan membahas siklus apa Mas ini? Enaknya Bahas apa ini enaknya? bahas ulat ya. Ulat. Oh ya. Malam-malam ini sambil ngopi, Sambil ngopi, sambil rokokan, biasalah ini ngobrol bahas bebas ya tentang santai aja tentang masalah apa penggerek batang atau ulat ya, pada padi. Soalnya kan kalau para petani itu kalau masalah ulat atau sundep atau beluk ya Mas ya. Iya. Ya sebelum itu perkenalkan dulu ya. Ini dengan Mas siapa? Saya Galih. Mas Galih ini di bidangnya pertanian. Maksudnya dia kan S pertanian. Nah, S pertanian S apa itu? Kalau saya sendiri tuh Petani. Eskom, sarjana komedi maksudnya. Saya petani sendiri. Ya. Pertama ya Mas, mungkin bisa menjelaskan ya Mas. Kok hama dari ulat itu sangat membahayakan sekali dan sangat merugikan petani itu gimana sih Mas ceritanya atau siklusnya itu gimana sih Mas? Nah, sebelum kita bahas ke lebih dalam lagi ya, untuk ulat sendiri sih menurut saya mungkin dari pengalaman Anda sendiri kan mungkin bisa kehilangan hasil sekitar 30-60% ya. Iya, benar atau sekali. Bisa lebih ya. Pernah 50% Mas. Itu kan bahaya banget itu buat para petani. Ya. Dan untuk petani sendiri, teman-teman petani di sini khususnya itu kan masih menjadi sebuah kekhawatiran ya untuk ulat sendiri ini. Bagaimana cara pengendaliannya, bagaimana cara pencegahannya yang pas itu gimana gitu ya. Benar. Ya sebelum kita masuk ke ulat sendiri kan pasti ada siklusnya ya, menurut benar Mas. Anda sendiri kan ada kan pasti ya. Atau petani di sini nyemprot atau langsung nyemprot ulat atau gimana? Kalau di sini sih rata-rata ya Mas yang dispray itu ulatnya Mas. Ulatnya. Padahal kan sendiri kan dari siklusnya itu kan pasti dari ngengat kan Mas. Saya perhatikan dari ngengat putih itu ya atau kaper kalau di Jawa ya Mas ya. Iya. Nah, sebelum ke ulat sendiri bagaimana kalau kita bahas tentang siklusnya dulu ya? Oke Mas, siap Mas. Ngengat sendiri kan ada 4 sepengetahuan saya. Oh gitu. Iya. Ada penggerek batang padi kuning, penggerek batang padi putih, penggerek batang padi merah jambu. Oh, bukan marmut merah jambu ya? Kayak film-film minum marmut merah jambu. Ini ngengat merah jambu. Oh gitu. Yang berarti. Iya, yang terakhir penggerek batang bergaris. Oh. Nah, koreksi kalau ada yang salah nanti ya. Mungkin ada 4 ya. Iya. Kalau di sini kan paling banyak yang kuning Mas. Kuning sama putih. Putih ya. Putih yang itu. Paling banyak 2 itu ya. Kalau yang merah muda sama bergaris mungkin saya rasa jarang di sini. Jarang di sini. Ya. Untuk yang kuning sendiri itu cirinya gimana ya? Kondisi ngengatnya besar ya di sini. Kalau ngengat kuning itu sepengetahuan saya ya Mas, kalau saya cek di lapangan itu kayak warnanya kuning terus ada titiknya itu hitam di sayapnya. Seperti di gambar ini ya Mas ya. Iya. Ukurannya lebih besar ya daripada yang putih. Dan kalau pengalaman jenengan itu paling susah itu ngengat yang kuning atau yang putih ya? Kalau menurut saya sih yang putih Mas. Kalau yang kuning itu mudah sekali menurut saya. Kecil-kecil itu ya yang putih. Putih kecil-kecil itu loh Mas. Iya. Itu sulit itu Mas. Nah, kalau dari pengalaman kan mungkin yang kuning itu nanti jadinya penggerek batang ya, ulatnya di dalam. Kalau yang putih jadinya
Ini apa? Pelipat, Mas. Pelipat, iya, hama putih palsu. Putih palsu, HPP Iya, itu ya, Mas. HPP, Kalau katanya ya. orang-orang gitu. Oh. Nah ya, Gitu, Mas. jadi dari dua ngengat itu kan hasil ulannya kan mungkin berbeda itu tadi ya. Nah, ngengat sendiri itu kalau pengalaman jenengan kan paling banyak itu pas padang bulan istilah orang Jawa. Iya, waktu itu, Mas. Biasanya kan kalau bulan purnama ya, Mas. Iya, Tanggal penanggal 15, iya 15 sekitar dari 12 sampai 15 lah. 12, 15 itu di tanggal Jawa itu biasanya itu Banyak banyak kaper atau banyak. kaper itu banyak sekali yang muncul, Mas. Kan soalnya dia itu kalau ngengat kan kita lihat kan dia itu menuju ke cahaya kan. Iya. Nah, kayak gitu kan, kupu-kupu kan kayak gitu. Iya. Bukan kupu-kupu yang lucu ini, Mas, Ini- tapi kupu-kupu ini membahayakan. Bukan kupu-kupu malam ya. Bukan. Kupu-kupu malam sih mahal, Mas, tarifnya. Itu jadi penggerek juga itu. Penggerek nganu, Mas, penggerek kantong, Mas. Lanjut aja, Mas. Nah, dari ngengat itu Sambil sendiri. rokokan, Oh ya, silahkan. Dari ngengat sendiri kan satu ngengat jantan itu Iya. bisa mengawini 6 ngengat betina ternyata. Wah, Dari berarti penelitian ini. berarti rakus ya, Mas. Iya. Berarti ya, berarti telurnya juga banyak, Mas. Iya, banyak sekali. Kan tugas ngengat itu kan aslinya kawin langsung meninggal lah. Tugasnya cuma itu aslinya Dari ngengatnya itu sendiri nggak berbahaya ya, Mas? Iya. Tanaman ya kan? ya nggak berbahaya, paling kan kawin, habis kawin langsung mati. Cuma bahayanya sebelum mati itu meninggalkan telur. Oh, berarti dia meninggalkan sebuah warisan ya, Mas? Iya. Warisan yang nggak baik untuk para petani. Iya, Bukannya betul. warisan yang baik ya, Mas? Untuk ngengat sendiri kan siklusnya mungkin kan 10 hari sampai 14 hari ya. Kira-kira segitulah kurang lebih. Nah, setelah 14 hari bertelur, telurnya itu sekitar 100 sampai 300 butir satu ngengat betina. Berarti 300 sampai 400 butir. Kalau 100 dikalikan 300 iya, kali 6 kali 6. Wah, 600 sampai 1800. 1800. Iya. Mania, Mas. Nah ya, Miris, makanya itu kok waktu kecil itu tanaman saya waktu tanaman padi ya, khusus ini padi ya. Itu waktu masa vegetatif kan disebut dengan sundep ya, Mas ya. iya sundep. Nah, itu kalau masih sundep sih bisa tumbuh lagi. Yang membahayakan itu kalau saya itu sudah masa generatif keluar Iya. malai terus putih. Lah itu yang merugikan Nah, sekali, itu Mas. Kan nggak bisa kita tumbuh lagi kan nggak bisa, sudah masanya sudah lewat. kelewatan kan, Mas ya. Itu makanya kok loh, padahal satu rumpun itu banyaknya 20 sampai 30 ya, Mas. 30 anakan ya, satu rumpun padi. Satu rumpun padi. Itu putih semua, Mas, sampai. Iya. Aduh. Nah, itu kalau sudah serangan berat itu bisa mencapai 80% kalau di fase beluknya ya, yang keluar putih itu malainya Merugikan sekali. iya, ya, Mas. merugikan. Kalau ciri telurnya kan sudah tahu lah. Putih ada kayak rambut-rambutnya lah. Oh, kayak ini Bisa ya, Mas ya? dilihat ini. Kayak ini. Ya. Itu ya. Letaknya di ujung daun, Oh, biasanya di ujung daunnya. Oh. Seperti ini telurnya ini. Terus kalau fase telur sendiri itu berapa hari, Mas? Fase telur. Untuk fase telurnya sekitar 7 sampai 10 hari Dia akan menetas ya, Mas? akan menetas. Berarti nggak diingrami ya, Mas ya? Bukan, ini bukan ayam. Bukan aves lah. Aves. Aves bukan. Ya. Jadi setelah menetas itu ulatnya sendiri itu akan turun masuk ke ketiak, lewatnya ketiak daun. Lubang. Berarti di pojokan kayak gini. Iya, di pojokan Ah, ketiak daun seperti ini. Berarti daunnya ini ya, Mas ya. Yang Iya. ini kan gini masuk sini kan, dia Iya. turun ke sini gitu. Turun ke sini, melubangi masuk.
Dan biasanya satu batang padi isinya satu ulat. Karena sifat ulat sendiri kan kanibal. Berarti makan-makan ya Mas? Iya, makan sesamanya. Sesamanya, kanibalisme kan. Bukan Sumanto ya. Bukan ini, ulato. Ulato bahaya sekali. Bahaya. Tapi yang dari fase yang membahayakan itu adalah fase di larvanya ya, ulat itu sendiri. Ulat ya? sendiri. Berarti, Nah, untuk perpindahan ulat sendiri kan biasanya bisa bergelantungan kayak Spiderman. Jadi ada ini apa istilahnya? Tali putih itu. Jadi berpindah dari satu batang ke batang lainnya, atau kalau enggak ini dia jatuh terus ikut arus air. Nah, memang untuk penanganannya sendiri bisa pakai legowo. Berarti dari jarak tanam. Dari jarak tanam bisa diatur itu untuk gitu. Penanggulangan lah untuk ya, kan, mengurangi. Kalau terlalu dekat kan nanti kan daun ketemu daun gini kan Mas. Gampang berpindahnya. Berpindah gitu. Oke. Nah, terus dari masa ulat sendiri itu kan ada apa dari ulat kecil terus agak besar gitu ya Mas. Kan makan kan semakin gemuk dia biasa berubah jadi pupa atau kepompong. Nah, dari ulat sendiri kan istilahnya ada instar ya. Sekitar 5 sampai 7 instar. Instar sendiri kan tingkat tahapan pendewasaan ulat lah. Jadi ulatnya dari kecil sampai besar. Satu instar sendiri kan sekitar 5 sampai 7 hari lah. Nah, biasanya kalau sudah mencapai instar 4 ke atas itu susah sudah diberantas. Karena ulatnya sudah besar. Tiap perkembangan kan tambah besar, terus kulitnya tambah tebal. Berarti lebih kebal, lebih tahan terhadap pestisida tentunya ya Mas. Berarti terus habis itu penanganannya Mas, kalau soalnya kan kalau lanjut ya ke pupa, dari ke kepompong terus jadi kupu-kupu kembali kan, atau mengat putih lagi kan, jadi kupu kembali. Tapi sebelum ke penanganan kan kita lanjutkan dulu ke pupanya dulu ya. Setelah ulat selama kurang lebih itu sekitar 35 hari di dalam batang, terus menjadi pupa. Pupa biasanya letaknya di pangkal batang padi ya. Berarti di bawah itu Mas? Di bawah. Yang bawah ini tanamannya kayak gini ya? Kayak gini. Gambar ini ya. Berarti letaknya di situ Mas? Di situ. Itu bisa topo lah, kayak angling darmo topo gitu ya. Nah, kalau sudah tahu siklus dan istilahnya ini apa periode tiap pembesaran dari ngengat terus ke telur, ke ulat jadi pupa, kan kita bisa menentukan penyemprotan atau waktu yang pas lah untuk pengendaliannya. Gitu ya Mas. Paling tidak mengurangi lah atau mencegah. Kan biasanya Mas, ini kan ada petani ya. Ini yang menurut pengalaman ya, tetangga petani saya, dia itu 10 hari sekali itu nyepray Mas, tapi masih aja tetap putih. Itu gimana sih Mas? Mungkin kurang tepat atau kurang pas atau gimana Mas? Nah, dari penyemprotan sendiri kan paling tidak kita harus memperhatikan 5 tepat. 5T ya? Ya, 5T, 5 tepat. Yang pertama, tepat pestisida. Tepat sasaran. Yang ketiga, tepat dosis atau konsentrasi. Tepat waktu. Tepat cara aplikasi. Gitu. Berarti harus 5T. Nah, meskipun dia rajin nyemprot, tapi kalau semprotannya tidak tepat sasaran atau tidak memperhatikan 5T itu tadi kan ya percuma. Istilahnya buang-buang tenaga sama seperti contoh gini ya Mas ya. Buang biaya. Mungkin kan itu fasenya ada fase kupu-kupu atau ngengat. Dia sampai
mungkin herbisida, atau atau fungisida. fungisida. Nah, Itu enggak pas, itu kan? kurang pas itu. Oh, gitu. Ya, Mas. Oh, berarti gitu ya, Mas. Ya mungkin salah ya, Mas. Atau mungkin dari dosis juga Iya, kurang pas. Atau biasanya kan petani nyemprot kan nggak satu pestisida, tapi banyak pestisida, cuma sasarannya sama semua. Jadi istilahnya mau bahan aktifnya ketiganya ini untuk ulat semua atau untuk ngengat semua gitu. Jadi untuk insek semua dicampur. Biasanya kan kurang insek, pas. petani kan ada yang bilang gini, wah saya pakai insek beberapa macam, tapi kan masih tetap aja. Nah ya itu pengaruhnya. Mungkin 1 tambah 1 0 itu. Iya, sasarannya sama itu. Waduh, 1 tambah 1 1 itu. Sasaran sama, bahan aktifnya sama, itu kan percuma. Ya, untuk penanganannya secara apa namanya? Secara alami atau kita ya secara kan biasa? Gimana? Penanganannya kalau untuk sundup sendiri kan ada kita golongkan beberapa ya. Semisal seperti tadi kita atur jarak tanam, terus sanitasi, kebersihan lingkungan ya, sanitasi itu. Yang kedua terus memakai lampu perangkap. Lampu perangkap kan ya menuju cahaya, ya menuju dikasih obat atau minyak lah biar perangkap ngengatnya itu mengurangi ngengat. Terus pas masa ini setelah panen padi, istilahnya dami ya di sini, jeraminya ya, dipotong lebih pendek supaya pupanya itu ikut terkena itu. Oh iya Mas, ini kan ada yang bertanya juga, lebih baik jeraminya itu dibakar atau dibiarin aja Mas? Kalau lebih bagus ya dibakar sih. Kan biar mati itu. Biar mati itu terus bisa untuk menyuburkan tanah juga sih. Nah, katanya kan biar ramah lingkungan, kita kembalikan lagi Mas. Iya. Kan, tapi kan ya pernah sepengalaman ya Mas, saya nggak bakar. Jadi langsung dipotong, berapa hari kasih air, terus saya traktor gitu. Traktor. Nah, habis di traktor ternyata terus tanam malah merah semua Mas. Mungkin jeraminya kurang busuk atau gimana? Iya, Mas? kurang busuk karena jerami yang direndam itu kan mengalami proses dekomposisi ya, pelapukan itu. Itu mempengaruhi juga. Panas Mas. Panas. Jadi akarnya pengaruh ya Mas? Akarnya pengaruh, dia stres. Stres, makanya Mas, biasanya kan kalau kena pH tanah masam ya Mas ya ini. Bapak cek itu biasanya juga ada ulatnya. Mungkin pupanya itu pecah terus jadi kupu-kupu lagi. Iya. Masih sisa kan? Masih sisa. Berarti lebih baik bakar aja biar mati. Sandok-doknya larvane. Nah, selain pakai itu kan bisa juga pakai pengendalian pakai secara biologis ya, pakai ini laba-laba predator yang musuh alaminya ulat itu tadi bisa. Gitu. Nah, kalau cara yang terakhir ini yang paling biasa digunakan sih, pakai cara kimia atau pakai pestisida. Rata-rata sih petani ada bilang gini, wah kalau nggak nyepray nggak bakal panen Mas, bilangnya gitu. Ya mungkin kan dia sudah tergantungan atau gimana ya Mas? Iya, soalnya masyarakat di sini itu kan memang mayoritas sudah memakai pestisida sih. Kalau sekitarnya nggak pakai pestisida, kita nggak pakai kan ya namanya lari ke kita nanti. Iya, bener sih Mas. Kalau kita cuma ya emang sih wajib berikhtiar juga lah. Berdoa dan berikhtiar juga. Jangan cuma berdoa aja, tapi kan berikhtiar juga kan Mas, dengan cara kita pengendalian
secara kimia juga ya kan. Ya, secara kimia. Itu kalau pengendalian secara kimia ya Mas ya. Ya sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya biar menambah semangat saya untuk membuat video-video tentang apa? Tentang Pestisida, tentang tanaman ya gitu. Budidaya ya. Lanjut lagi. Untuk tepatnya itu kita membunuh ngengatnya dulu atau membunuh telurnya atau membunuh ulatnya. Yang bagus mana? Yang efektif loh Mas ini. Paling tepat ya mengendalikan, bukan membunuh. Ya. Kalau membunuh susah. Berarti mengendalikan ya Mas? Mengendalikan. Oh gitu. Ya paling tidak mengurangi lah. Nah kalau paling bagus kan kita tahu siklus itu tadi kan kita kendalikan sesuai siklus itu tadi. Pas wayahe. Ya. Pas masa ngengat kita spray dengan pestisida yang khusus ngengat. Oh gitu. Terus seandainya ngengat sudah dikendalikan, beberapa kan tetap ada yang bertelur tapi nggak banyak lah. Sebelum kita sudah mengendalikan, kita kendalikan telurnya. Telurnya masih lolos, kita kendalikan ulatnya. Kayak gitu. Nah kalau ini Mas, untuk pestisidanya, untuk ngengat itu biasanya berbahan aktif apa sih Mas? Contoh-contohnya? Kalau biasanya sih banyak ya bahan aktif seperti permetrit, sipermetrin, chlorpyrifos, atau gabungan dari keduanya sipermetrin atau chlorpyrifos di toko pertanian banyak lah. Gitu. Cari yang tepat atau sesuai lah untuk daerah sekitarnya yang paling pas yang mana. Kan biasanya gini Mas, kayak setahu saya kayak sipermetrin, chlorpyrifos itu kan nggak boleh untuk tanaman padi. Itu gimana sih Mas menurut Masnya itu? Ya kalau saya sih selama masih ada di kios pertanian itu ya masih boleh lah. Kalau memang sudah nggak boleh, kalau memang pemerintah memang mau istilah membatasi atau mencabut bahan aktif tersebut kan bisa saja, tapi nyatanya di kios pertanian kan masih banyak. Gitu Mas. Berarti gitu ya Mas ya. Tapi penting kan di label di label pestisida itu ada dosisnya kan, sesuai dosis. Ada. Kalau lebih baik kan kalau ngengat itu plus perekat atau penembus ya Mas ya? Iya, soalnya kan ngengat sendiri ada ini ya, lapisan lilin ya. Jadi kan susah dibunuhnya. Nah, ada lagi juga petani yang bilang kan kalau disemprot ngengatnya terbang itu gimana itu sendiri kan dari bahan-bahan yang disebutkan tadi kan mungkin ada yang cara kerja seperti repelen ya, ada pengusir, jadi biasanya baunya nggak enak juga. Selain mengusir itu kan biasanya racun pernafasan juga. Jadi kalau ngengatnya memang mau nerobos masuk, dia keracunan, lama-lama jatuh. Jadi kadang kan banyak petani yang komplain kok nyemprot ngengat atau cover itu susah karena terbang gitu. Padahal kan ada memang. Ya mungkin cara kerja pestisidanya itu. Cara penyemprotannya keliru mungkin Mas. Mungkin dikocor atau gimana Mas? Biar cepet mati gitu. Ya bisa. Padahal dimandiin. Tapi salah ya Mas ya. Menurut pengalaman saya kalau dikocor agak ngecrot gitu. Ya maksudnya bukan ngecrot apa ya, ngecrot di nozzle-nya itu. Kalau agak ngecrot itu biasanya malah nggak mati Mas. Malah lebih baik dikabut. Itu lebih tepat. Karena kan dia kena pestisidanya semakin banyak kan, kayak hujan itu. Jadi merata gitu. Nah itu kan masuknya tepat cara ya. Gitu. Dari ngengatnya dulu. Itu bahan aktifnya seperti itu, dan kalau contoh obatnya banyak bisa dilihat dengan. Nah ini juga ada kok ini. Ini juga ada. Terus kita ke telur ya Mas ya. Telur. Nah habis itu kan ngengat
ada yang lolos 1-2 mungkin ke telur. Ya, Telur sendiri itu kan banyak mas, dan dilapisi mas, dilapisi bulu-bulu halus ya. kayak bulu-bulu Ah, juga. ya. Itu gimana? biasanya paling tepat itu menggunakan bahan aktif metomil lah. Tapi beberapa bahan seperti chlorpyrifos atau abamectin juga bisa untuk pembongkar telur biasanya. Tapi paling tepat metomil ya paling. Oh iya mas, ini kemarin kan pengalaman saya Iya, mas. iya. Jadi kemarin itu saya pakai berbahan aktif abamectin yang dari DGW itu Kurawa. Iya. Kan saya spray dengan apa namanya? Saya tambahin dengan perekat mas. Cuma dosis 30 mili per tangki 16 liter plus perekatnya 10 mili aja. Itu saya spray, habis saya spray ya mas. Terus saya ambil telurnya, contoh telurnya. Ini ada ini. Nah, ini di video ini fotonya langsung ini. Itu nggak menetas mas. Mungkin pas gimana, emang abamectin emang bisa membeku ya mas, membekukan telur itu sendiri. Ini pembongkar. Pembongkar. Pembongkar telur. Kalau istilahnya orang Jawa ini ngopior kendok. Oh, ngopior kendok. Oke mas, tak ambilin lah contohnya ya mas ya. Ya. Nah, ini pakainya ya. Oh, ini. Nah, Ternyata ada yang netas ini, baru netas ini. Ini kecil-kecil, nggak kelihatan. Mungkin nanti di video saya zoomkan ini ya. ada Ini, yang mas, ada yang netas, ada yang nggak mas. itu kan yang saya bilang kan mengendalikan ya. Ada yang netas, ada yang tidak. Nah, ini. Nah, saya simpen itu mas kemarin. Ya kecil-kecil ini banyak. Oh, ini buahnya mas, ini mas. Nah, ini videonya ini. Nah, ini ya bisa kelihatan. Berarti gitu ya mas. Berarti wah banyak sekali. Padahal ini yang netes cuma satu loh mas. Yang lainnya nggak netes ini. Cuma ini yang netes mas. Yang ini nggak netes ini. Masih besar-besar semua soalnya. Kalau ini yang netes. Coklat ya. Cirinya yang nggak menetas coklat. Coklat. Ini masih kenceng mas. Oh, kalau yang ini kempet. Mungkin netas kan kempet. Iya. Gitu. Ini wah bahaya kan, makanya itu perlu dispray, makanya perlu dikendalikan. Dikendalikan ya. Ya kita lanjut mas. Nah ini kan kalau lolos dari telur itu ke ulat, padahal ulat itu sendiri mas itu kan masuk di dalam mas. Itu gimana sih penanganannya? Nah kita bisa pakai pestisida yang cara kerja sistemik. Kalau enggak racun lambung ya, racun lambung. Jadi kan sistemik itu nanti kan masuk ke jaringan tanaman ya. Dan untuk lambung sendiri kan jika ulat itu makan itu nanti pasti mati karena pestisida yang masuk ke jaringan tanaman itu. Berarti ya. Gitu ya kalau ulatnya tidak makan ya mati. Tidak makan. Oh gitu ya mas. Nah kalau bahan aktifnya sendiri kan banyak sekali ya mas ya. Pakai abamectin bisa, imamectin bisa, dimehipo bisa, banyak lah. Ya gini mas, ini kan bisa aja dengan cara gini ya mas ya. Mungkin pengendaliannya ya mas ya. Iya. Mungkin kan kita ambil contoh sampel ini kan. Nah terus kok dicek terus waktu menetas itu langsung kita spray gimana mas? Pas itu. Itu kan berarti menandakan kalau di lahan jenengan itu sudah menetas, bisa untuk warning lah. Warning ya. Peringatan. Kita bisa. Soalnya menetasnya kan nggak cuma apa namanya pagi hari, sore hari, siang hari kan enggak kan? Enggak, soalnya kan siklusnya enggak bareng. Tapi kurang lebih lah hampir mirip, bersamaan ya, hampir bersamaan. Oh gitu ya mas. Wah mengerikan kan ini, tapi udah pada mati. Iya itu padahal baru satu gerombol telur ya. Ini kemarin mas hampir mau pindah tanam itu menetas ini kemarin. Kemarin menetas sedikit-sedikit. Nah terus ada yang enggak menetas juga. Itu kemarin
Makanya saya itu waktu mau pindah tanam, saya spray dulu Iya. dengan insektisida ulat biar apa untuk membentengi lah kayak gitu. Iya. membentengi kayak gitu. Nah, itu Mas. Terus untuk kepompong kan berarti selesai itu ya Mas atau gimana Mas? Ya, kepompong bisa dikendalikan juga pakai chlorpyrifos, bisa pakai istilahnya beta sihalotrin, bisa bahan aktif itu disemprot di tanah bisa. Oh, berarti disemprot di tanah bisa ya Mas ya? Bisa. Kayak kita kan selesai apa namanya panen, kita spray Iya. herbisida plus insektisida Itu bisa. Atau sebelum tanam itu dispray herbisida yang sifatnya kontak seperti paraquat juga mal bisa. Gitu ya Mas. Nah, itu ya tadi kita bincang-bincang tentang ngengat Ulat penggerek batang pada tanaman padi yang sangat merugikan para petani gitu. Nah, itulah tadi ya. Gimana siklusnya, terus gimana penanganannya secara kimia, secara apa Mas? Mekanis, nah, dan biologis ya kayak gitu. Itu mungkin bisa rekan-rekan petani itu bisa apa namanya menambah wawasan para petani kayak gitu ya Mas ya. Semisal ada informasi atau pengalaman bisa di-sharing juga. Kita sama-sama belajar lah, kita diskusi bareng. Kita diskusi bareng-bareng, bisa ditulis di kolom komentar ya, kayak gitu biar kita sama-sama tahu kita sama-sama belajar. Nah, soalnya bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bukan kita runtuh kayak gitu Mas ya. Nah, sekian dulu ya Mas ya. Iya. Ya, sekian dulu, mungkin besok-besok kita akan membahas tentang apa lagi. Kita nantikan aja video selanjutnya. Terima kasih telah menonton channel Budal Nandur. Ya, semoga rekan-rekan sekalian terinspirasi dengan adanya video ini. Nah, sehat selalu, maju terus petani Indonesia. Ayo.